swoon, loved me, covered me, calling me your own, and now I'm home, home, and now I'm home. You catch me when I fall, you soothe me in my wandering, found me, carried me, welcome me back home. And I sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. You took my breath away, standing here, no words to say. With all my heart, with all my strength, this anthem will I sing forever. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, my heart and my song I bring to you. You're worthy of 1,000 hallelujah. My heart and my song I bring to you. You're worthy of 1,000 hallelujah. My heart and my song I bring to you. You're worthy of 1,000 hallelujah. My heart and my song I bring to you. You're worthy of 1,000 hallelujah. My heart and my song I bring to you. You're worthy of 1,000 hallelujah. My heart and my song I bring to you. You're worthy of 1,000 hallelujah. You're worthy of 1,000 hallelujah. Fall in the kiss of your love, caught in the midst of your grace. Bring you the voice of my prayer. Teach me to live in your way every day. I look up
out to sky, wondering all of the things you've done in my life. And I sing a song from my heart as I call your name, as I worship you. I will lift my hands, declaring your glory, giving thanks for all that you give. Breathe in me, dwell in my spirit, take all that I am, my heart and my soul. I'm holding my faith. I'll stand on the mountain, flying high with the wings of an eagle. Wait on you for the rest of my life, till I finish the race. Fall in the kiss of your love, caught in the midst of your grace. Bring you the voice of my prayer. Teach me to live in your way every day. I look up to sky, wondering all of the things you've done in my life. And I sing a song from my heart as I call your name, as I worship you. And I will lift my hands, declaring your glory, giving thanks for all that you give. Breathe in me, dwell in my spirit, take all that I am, my heart and my soul. I'm holding my faith. I'll stand on the mountain, flying high with the wings of an eagle. Wait on you for the rest of my life, till I finish the race.
Hi, selamat pagi The Cost and Happy New Year for every one of you. Saya percaya bahwa tahun 2021 banyak yang mengharapkan hal yang berbeda. Kita somehow we are the survivor buat tahun 2020. Hari ini to kickstart for our new year, kita akan mendengarkan rerun dari Praise and Worship dan juga dari our preacher, beloved Pastor Indra, untuk memberikan kesempatan sedikit lebih banyak bagi setiap minister kita beristirahat for this new year. But I believe, saya sangat percaya bahwa kita tetap akan diberkati karena firman Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. So I truly believe tidak ada firman yang akan terlalu tua atau terlalu sering kita dengar. So today, prepare your heart, get ready, and be blessed. In Jesus' name. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise the hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'll raise a hallelujah with everything inside of me. I'll raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. Oh, I'll raise a hallelujah in the middle of the misery. I'll raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Let's sing it together. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Yeah, sing a little louder. Oh, sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is the melody. Yeah, sing a little louder. Heaven comes to fight for Whoa, me. sing a little louder. In the presence of my enemies. Whoa, sing a little louder. Louder than the unbelief. Yeah, sing a little louder. My weapon is the melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder.
You're gonna hear our praises roar out from the ashes. Hope will arise. Death is defeated. The King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear our praises roar out from the ashes. Hope will arise. Death is defeated. The King is alive. I raise a hallelujah. 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 Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment when I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Hey, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I
of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Was an orphan, then you came, adopted me. You said, my child, would you call me your daddy? I once a broken till you came to my heart. You took all the pieces, made my heart whole again. How could this love so real, could this love show me Jesus? Jesus, there's no one like you. For God so loved the world that He gave His only Son, so whoever believes in Him will have everlasting life. For God so loved the world that He gave His only Son, so whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. You asked me, love, would you take my hands forever? You know my answer, I want no one but you. How
Could this love so real? Could this love show me Jesus? Jesus, there's no one like you. For God so loved the world that He gave His only Son, so whoever believes in Him will have everlasting life. For God so loved the world that He gave His only Son, so whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. There is no gap that's too far to reach. The cross makes it clear that I am your dear. Love is your name, all heavens proclaim. You gave your life and carried me home. There is no gap that's too far to reach. The cross makes it clear that I am your dear. Love is your name, all heavens proclaim. You gave your life and carried me home. There is no gap that's too far to reach. The cross makes it clear that I am your dear. Love is your name, all heavens proclaim. You gave your life and carried me home. There is no gap that's too far to reach. The cross makes it clear that I am your dear. Love is your name, all heavens proclaim. Jesus Christ, for God so loved the world that He gave His only Son, so whoever believes in Him will have everlasting life. For God so loved the world that He gave His only Son, so whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year, The Cause! Happy New Year, girls! Happy New Year, The Cause! Walaupun kita tahu mungkin 2020 tahun yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tapi kita semua tahu bahwa God is still faithful in all of our lives. And kita mau tanya nih hari ini, how are you girls? And So good. what did you learn dari 2020? So intense. Coba kalau Cuy gimana nih Cuy? I learned to work from home. Wow! Right? Good one, that was a good one, that was a good one. Effectively, Oke, yeah. kalau Mariska gimana nih? I learned to work out from home. Oke, kalau Dea gimana Dea? I think I learned to enjoy online service. Ini oke banget, and Tuhan Yesus baik saudara, and I think every one of us here we agree and we know that Tuhan itu it's just too amazing and He has been guiding our lives in all of our seasons, in all our ups and our downs. And this year di tahun 2021 kita berharap dan kita tahu bahwa Tuhan akan memberkati lebih dari apa yang Dia sudah lakukan di tahun sebelumnya. Dan kita di sini hari ini mau membawakan pengumuman untuk minggu depan service The Cause Indonesia yang masih di online service. Cuy?
Main service 10:30 a.m. Seperti biasa masih di YouTube kita di The Cost Channel, The Cost Indonesia, dan bisa dicek juga di kita punya platform sosial media, kita pengumuman di situ setiap minggu. Dan untuk tithing, untuk offering bisa juga dikirimkan melalui Bank Mandiri GJKI The Cost, nomor rekening 16-500-5000-773, dan juga ada di layar televisi atau layar handphone Anda. Dan tahun ini saudara, kita sekali lagi we declare that God is good, and we know that God will restore whatever that we have lost, and He will give even more to our lives. So enjoy 2021, we love you. Waktu hari Jumat tadi saya tulis di Instagram, saudara, ada orang namanya Yusuf dari Arimatea. Dia kasih Tuhan Yesus karena dia kaya ya. Dia kasih kuburan buat Tuhan Yesus. Tapi hari ini hari Minggu, saudara. Tuhan Yesus bilang, Yusuf, saya kembalikan kuburnya. Saya udah gak perlu lagi kuburnya. Cuman dipinjam, saudara, selama 3 hari. Karena Tuhan kita itu sangat kuat. Amin. Ada pengharapan buat hidup saya, ada pengharapan buat kehidupan saudara. Amen. Amen. Thank you Jesus. Saudara pernah rasakan Sabtu kemarin, saudara, Yesus waktu masih di liang kubur, murid-muridnya banyak yang lari, banyak yang kabur. Petrus udah kayaknya jadi nelayan lagi deh. Dia jadi nelayan lagi sesaat, saudara, sebelum Yesus bangkit. Karena Tuhan diam pada saat itu, Tuhan rasanya nggak bicara apa-apa. Pengharapan dia, apa yang dia dambakan, itu nggak ada, terutama untuk ke-12 muridnya. Semakin percaya semakin hancur hatinya, saudara. Karena waktu dia mati dan dia diam, mereka semua terkocar kacir, saudara. Mungkin kita ada yang alami itu hari ini, saudara. Nanti saya akan bawakan kita dari cerita Abraham, saudara. Oke, saya hari ini mau ceritakan mengenai Abraham, saudara, di Paskah ini. Di Paskah ini saya mau ceritakan Abraham. Abraham ini mempersembahkan anaknya Ishak. Saya mau bawakan khotbah ini bagian kedua dari yang saya bagikan kemarin Jumat. Saya bagikan bahwa menyembah itu dari kata proskineo, saudara. Artinya pros artinya throw atau towards. Kineo artinya mencium, saudara, melemparkan ciuman seperti itu, mungkin ke tangannya, mungkin ke pipinya, saudara, itu menyembah. Dan kita tahu bahwa artinya ada kedekatan, ada hati yang melekat, ada hubungan, ada pengenalan, saudara. Yang hari ini saya mau bagikan di yang bagian kedua. Nah, ceritanya Abraham ini, saudara, dia serahkan anaknya, pada dasarnya Tuhan minta dia serahkan anaknya untuk dikorbankan kepada Tuhan. Tapi kita tahu bahwa itu adalah Kristus sebetulnya. Itu adalah gambaran Kristus. Itu adalah anak yang dikasih, itu adalah gambaran Kristus. Anaknya mati, anaknya gak jadi mati, tapi kita tahu Kristus jadi mati, saudara. Now, itu kita katakan is a Christ-centered preaching, saudara. Kita keluarkan Kristus dari perjanjian lama, saudara. Karena semua perjanjian lama bahkan ditulis ada Kristus di dalamnya. Tapi hari ini, saudara, sebelum saya masuk ke bagian di mana Kristus di-reveal dengan cara yang berbeda hari ini, saudara, saya akan reveal dari ayat itu. Saya bawa saudara masuk ke dalam perjalanan waktu, ke dalam kehidupan Abraham pada saat itu. Karena Abraham gak tahu kalau ini adalah gambaran Kristus. Abraham pada saat itu dia hanya tahu kalau ini adalah kenyataan hidup, saudara. Abraham udah umur lebih dari 100, saudara. Jauh lebih dari 100. Mungkin 110, mungkin 112, saudara. Ada yang bilang dia umur 12 tahun pada saat itu. Ishaknya, bukan Abraham ya, Ishaknya. Jadi dia umur 112 atau itu beda-beda. Tapi sekitar segitulah ya. Nah, dimulai setelah semuanya itu. Setelah apa? Setelah itu udah semua ada Abraham, setelah semuanya apa? Semuanya udah. Yang perang udah, menang perang udah, punya domba banyaknya udah semua lah. Abraham tuh udah semua setelah semuanya itu. Ya, jadi pada saat itu dia udah alami segala sesuatu. Allah mencoba Abraham, tentunya kita tahu bukan mencoba tapi menguji, saudara. Mungkin lebih tepatnya, saudara. Mencoba itu iblis, mencoba itu untuk biar saudara jatuh. Kalau Tuhan menguji itu hanya menunjukkan
apa yang sudah kita bisa menang justru saudara. Dia justru mau bergaris bawahi pelajaran yang sudah, ya kalau kita pergi tes gitu kan, bukan diharapkan gagal, justru biar kita lewat dan kita tahu apa yang kita tahu kan. Nah Tuhan tuh dalam kebaikannya, bukan di dalam keinginan dia harapkan Abraham jatuh. Allah menguji Abraham. Lalu ia berfirman kepadanya, firmannya begini, Abraham. Lalu Abraham sahut, ya Tuhan. Firmannya, ambillah anakmu yang tunggal, yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan aku katakan kepadamu di gunung itu. Ambillah anakmu yang tunggal, yang kau kasihi, yang kau sayangi, yaitu Ishak. Ishak saudara, namanya Ishak, boleh bilang ke kiri kanannya, Ishak saudara. Ishak saudara, Ishak. Ishak ini saudara adalah anaknya Abraham saudara. Yang dia dapat setelah dia menantikan Tuhan selama 25 tahun dia nantikan Tuhan. Ishak itu, waktu dia lihat Ishak itu, dia lihat kebanggaan lah. Dia lihat kemenangan hidupnya dong. Waktu dia lihat Ishak, dia lihat bahwa semua yang dia bangun, pada dasarnya semua proses hidup dia dari semenjak dia kenal Tuhan, ya ini hasilnya, benar kan? Ya Ishak ini hasilnya. Yang Tuhan bangga-banggakan katanya Abraham itu patiently wait, tapi itu ya ini hasilnya nih, Ishak. Jadi Ishak itu kalau Abraham lihat ya kan, wah ini hebat ini Ishak ini nih. Ini dia semua yang saya udah bangun dari dulu. Saya percaya sama Tuhan nih, ini hasilnya nih. Wah ini hebat nih saya ya kan. Waktu dia ke pasar, saudara bayangin saudara. Kalau kakek Abraham saudara, ya kan banyak orang yang tanya, ini siapa anaknya? Hah maksudnya cicitnya? Bukan anaknya ya kan. Wah ya kan, nah ini dulu orang-orang yang gak percaya kalau Abraham bisa punya anak umur 100. Pada saat itu mereka lihat Ishak, ini Abraham gila katanya nih. Ini Abraham beneran, udah pernah denger belum nih mengenai Abraham? Ini beneran lo punya anak umur 100, lo gak pernah lihat, lo datang ke rumahnya deh. Lu lihat lo, hebat itu Abraham itu. Abraham ini, Ishak ini kehebatannya Abraham lah. Boleh dibilang semua yang dia bangun lah. Jadi orang lain kalau lihat, ini Ishak saudara. Kebanggaan dia saudara. Hasil penantian dia. Kesuksesan mungkin saudara, puncak kesuksesan iman dia. Itu ada di dalam Ishak waktu dia lihat setiap hari itu Ishak. Tapi pada saat itu dia bukan cuma anaknya, tapi dia anak yang tunggal satu-satunya. Karena Ismail udah diusir dari rumah, udah diusir dari rumah, jadi ini anak satu-satunya. Jadi ketika dia lihat Ishak saudara, bukan cuma dia lihat, ini semua masa laluku yang aku bangun ini ada di dia ini. Aku percaya Tuhan gak sia-sia karena apa? 25 tahun aku percaya ini dia yang aku bangun nih. Berdarah-darah dalam tanda kutip begitu ya, kayaknya hati kita kadang-kadang berdoa, menangis. Iya ini nih, ini masa lalu saya. Tapi waktu dia lihat Ishak, dia juga lihat anaknya yang tunggal satu-satunya. Artinya apa? Masa depan dia semua cuma ada di dia. Janji Tuhan itu cuma ada di dia saudara. Gimana lagi dia bisa menjadi bapak segala bangsa kalau nggak melalui Ishak? Karena Ismail telah ditolak, Ishak yang Tuhan pilih saudara. Jadi waktu Abraham lihat Ishak, dia lihat masa depannya. Dia lihat ini pengharapannya. Dia lihat ini nih yang saya, ini semuanya semua pengaruh, wah saya mau berikan ini semua yang saya bangun, rumah, semuanya yang saya kerjakan semua untuk ini nih. Karena ini udah all in lah istilahnya, ini satu-satunya saudara. Ini dia adalah masa depan dan pengharapan Abraham itu Ishak saudara. Ishak saudara luar biasa, Ishak. Dikatakan anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Ishak itu kesayangan saudara. Kalau Ishak itu adalah masa lalu dia dan Ishak adalah masa depan dia. Tapi hari ini Ishak adalah kesayangan dia. Hubungan yang dia paling hargai. Benda, kalau itu adalah sebuah benda. Sesuatu saudara, itu yang paling dia hargai saudara. Yang paling dekat dengan hatinya. Yang kalau sekarang di Instagram pasti Abraham tiap hari. Hashtag kesayangan, hashtag kesukaan, hashtag kesayangan saudara. Dia paling sayang sama yang ini, dia kalau lihat, dia sayang banget saudara. Abraham tuh udah puas hidup saudara. Abraham tuh udah puas, hidup udah 110 tahun mau apa lagi sih gitu kan. Dia tuh alasan dia hidup
Itu cuman Ishak, benar gak? Udah 110 tahun, kaya udah pernah. Semua apa yang belum pernah dia gitu. Menang perang udah pernah. Ngomong tuh berbicara, berbincang-bincang sama Tuhan udah pernah. Lihat satu negara, saudara, satu kota dibasmi habis sama api di depan matanya sendiri udah pernah. Jadi udah pernah semua, dia udah umur 110 tahun. Semuanya dia udah pernah lihat. Jadi dia hidup tuh buat apa? Karena ada seseorang yang dia kasihi. Itu kesayangan dia, saudara. Alasan dia hidup lah. Itu Ishak. Wah, itu Ishak, saudara. Terus yang terakhir dibilang, kamu serahkan anak yang kau kasih ini. Namanya Ishak, yakni Ishak. Ishak artinya apa sih, saudara mungkin tahu kan? Artinya laughter. Artinya tertawa. Artinya laughter. Artinya apa tuh? Waktu tuh Abraham bangun pagi hari, yang buat dia ketawa, itu Ishak, saudara. Ishak itu sukacita hidup dia. Dia tuh masih niat, saudara, walaupun udah umur 110 tahun. Dia tuh niat karena dia lihat Ishak. Aduh, dia waktu lihat Ishak dia masih mau ketawa, saudara. Waktu dia lihat saudara, kambing domba banyak, kekayaan, aduh udah nggak terlalu udah nggak terlalu penting buat dia. Tapi waktu dia lihat Ishak, dia ketawa, saudara. Itu yang buat diri dia bahagia. Momen-momen kehidupan yang membuat dia bahagia itu karena adanya Ishak. Itu tertawa, saudara. Wow. Kalau saya, istri saya nih adalah kesayangan, ya kan. Sukacita, ya kan. Saya kalau pagi hari bangun ketawa lihat dia. Kenapa? Tidurnya selalu bentuknya lucu soalnya, saudara. Kan satu hari kakinya naik kemana gitu kan. Satu hari saya pernah dia lagi yoga ketiduran, saya foto, saudara. Besok paginya saya kasih lihat nih, kamu tidur kemarin kayak gimana. Lagi yoga, saudara. Terus tidur, saudara. Ya, jadi kesukaan saya, alasan hidup lah ya boleh dibilang ya, kesayangan saya, saudara, sukacita saya itu ada di dalam istri saya nih gitu. Saya seneng. Tapi untuk Abraham itu Ishak tuh. Sukacita dia seneng kalau dia lihat Ishak. Tapi pada saat itu Tuhan bilang, anakmu ini, anakmu yang satu-satunya ini, anakmu yang engkau kasihi ini, yakni Ishak, diyakini nama Tuhan sampai kayak gitu. Itu engkau persembahkan sama Tuhan. Wow. Saudara pernah alami gimana dimana mungkin proses hidup, kita ngomong gak tahu ya, perjalanan hidup apapun itulah. Dimana kayaknya segala sesuatu yang kita inginkan justru itu yang diambil, terkesan gitu ya. Nah, seolah-olah mahal banget gitu loh proses hidup. Wah, ada ya orang-orang bilang buat karakter lah segala sesuatu lah, tapi yang penting mahal itu. Itu sakit lah hati kita gitu. Ideal future itu, Ishak itu seperti masa depan ideal yang kita lepaskan gitu. Yang Abraham harus lepaskan itu dulu. Mungkin saudara pernah alami itu, kayak masa depan yang saudara harapkan itu yang dilepaskan itu kayak itu tuh, Ishak tuh. Sukacita yang bikin saudara ketawa sehari-hari itu, yang bikin saudara excited kalau hidup itu, tapi dilepaskan itu Ishak tuh. Itu Abraham alamin itu waktu yang buat dia, ya dia hidup ya karena ada inilah yang buat hidup dia berwarna ini. Tapi Tuhan suruh persembahkan, itu Ishak itu. Saudara, saya nggak tahu saudara pernah alami apa enggak, tapi saya pernah alami itu. Waktu saya bilang ceritakan 4 minggu lalu saya berdoa untuk istri saya waktu dia lagi ada di operasi karena dokter keluar. Dokter bilang ini bahaya sekali. Waktu dia masuk saya berdoa itu, saya ngerti nih maksudnya ini, saya nangkep dah gitu pada saat itu, saya ngerti gitu. Alasan hidup, sukacita. Ini kenapa berat banget gitu kayaknya. Berat banget gitu kayaknya, mungkin buat saudara mungkin ada yang kita pekerjaan yang udah kita bangun lama. Mungkin buat kita ada yang hal-hal yang penting dalam hidup kita tuh kayaknya wah terguncang gitu. Pada saat itu di situ yang kita pengen pegang kenceng, tapi itu kayaknya seolah-olah itu yang harus kita lepas seolah-olah gitu. Dan pada saat itu sakit, saudara. Pada saat itu mungkin mau marah, ya nggak marah, cuman ada sesuatu yang rasa sakit lah di dalam, saudara. Nah saya lanjutkan dulu ceritanya, saudara, karena kita nggak fokus sama manusia tentunya. Tapi saya mau ceritakan dulu keadaan Abraham sebentar, nanti kita mau balik kepada apa yang Yesus lakukan. Tapi keesokan harinya nih, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ya pasang pelana keledainya, ya panggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Lalu berangkat dia dan dia pergi ke tempat yang dikatakan Allah. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangannya. Lalu
kelihatanlah padanya tempat itu dari jauh. Abraham lihat gunung, saudara, sebuah gunung, salah satu gunung di Moriah katanya dibawanya. Dia lihat tempat itu, dia lihat, wah, itu tempat yang kita mau hindari. Itu gunung yang kita nggak mau lewat dalam hidup ini. Kalau boleh jujur, itu waktu istri saya 3 kali dia dioperasi. So, itu yang saya nggak mau alami dah, gitu ya. Kalau mau kayak nggak mau alami, itu yang saya nggak mau alami. Tapi kita lihat itu dari jauh, saudara. Dan kita lihat mungkin saya nggak tahu apa yang lagi diguncang. Kadang-kadang proses hidup apa yang kayak kita pahit. Mungkin panggilan hidup kita rasanya terambil atau berkat kita yang kita bangun, kita baru excited sama Tuhan karena ada Ishak, tapi malah diambil itu gunung. Waktu dia melayangkan pandangnya, dia lihat gunung itu krisis yang dia nggak mau terjadi dalam hidup dia. Itu dia yang dia mau hindari. Dia nggak mau ada di situ. Dia nggak mau ada di gunung. Dia nggak mau ada di tempat itu, di situ. Dia nggak mau. Tapi dia layangkan pandangnya dan dia jalan ke situ. Pada saat itu, saudara, tempat itu proses yang dalam, saudara. Nah, kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan menyembah. Di sini sembayang ya, rada aneh artinya sembayang gitu kan. Kami akan sembahyang, worship. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Sendirian, saudara. Itu ada tempat-tempat yang dimana kita harus jalannya tuh sendirian. Ya kan? Abraham tuh gak bisa bawa kedua bujangnya. Dari sini ke depan, itu saya harus sendirian. Saudara pernah alami mungkin itu dalam kehidupan saudara. Proses hidup saya sama istri saya yang sedang kami alami selama 15 tahun terakhir ini. Saya bawa banyak teman-teman, Abraham bawa bujang-bujangnya. Tapi ada satu tempat di mana Abraham bilang, sampai sini saya harus sendirian gitu. Ada tempat-tempat di mana saya merasa sendirian. Ada tempat yang saya rasa memang Tuhan mau saya jalannya sama istri saya nih sendirian gitu. Yang ini orang gak bisa ngerti. Arif, ada hal-hal yang begini, yang ini orang udah gak bisa ngerti gitu kayaknya. Bukannya mereka gak berusaha ngerti ya, bukannya mereka gak baik, enggak. Maksudnya mereka akan hantarkan sejauh mungkin gitu. Tapi memang ada tempat-tempat dan saya udah terima dalam hati saya ya. Saya terima dalam hati saya gak marah. Saya gak marah dan saya gak kesal. Mungkin saya cerita orang akan wah Tuhan baik sama kamu, Tuhan pastilah bantu kamu. Ya amin. Tapi sesungguhnya ada tempat di mana yang saya itu orang lain gak ngerti. Harus sendirian. Tadi saya cerita ya pagi hari ada teman kita di sini mungkin yang ditinggal, mungkin ini saudara alamin gitu. Ada yang ditinggal orang tua bahkan waktu dia masih teenager, remaja gitu. Ya saya sebagai pastor juga, oh ya Tuhan baik, Tuhan jadi bapak kamu bagus ya kan. Saya berusaha mengerti sebisa mungkin, tapi kalau kita boleh jujur ada tempat di mana yang dia jalannya tuh sebetulnya sendirian. Ada tempat di mana sendirian. Yang ini orang lain gak bisa ngerti. Bukannya kita sombong, bukan kita tolak, oh ini orang lain gak bisa ngerti, oh itu masih bitter. Belum, bukan itu maksud saya. Oh ini orang-orang gak perlu ikut lah, cuman gue yang tahu keadaan ini, enggak itu sombong namanya, enggak. Tapi kita berusaha dengarkan orang, kita ajak bujang-bujang, kita ajak teman-teman kita juga tetap mau dengarkan hiburan dan lain-lain. Tapi to be honest, memang di dalam hati kita udah terima ada tempat-tempat di mana kita ini jalaninya sendirian, saudara. Wow. Harus sendirian. Ada gak keadaan di dalam kehidupan saudara harus jalan sendirian? Yang tunggu relationship 8 tahun. Wah Tuhan pasti berkati kok, Adam aja ciptain Hawa. Ngerti. Tapi di dalam hati saudara, kayaknya mereka gak ngerti. Ada perasaan sedikit seperti itu. Dan gak apa-apa saudara. Itu bukan amarah, tapi saudara cuma akuin aja bahwa ada tempat-tempat tuh memang kita jalan sendiri. Wah saya dulu tungguin panggilan Tuhan saudara mau jadi pastor 12 tahun. Tuhan bilang orang lain bilang wah ada waktunya buat lu, tenang aja lu ada waktunya, betul ngerti. Tapi di hati ini keraguan yang berkecamuk itu sendirian kayaknya. Kayaknya yang ini bukan orang gak mau jalan sama saya. Tapi saya tahu itu kayaknya saya harus sendirian. Steven boleh temani saya agar saya tidak sendirian. Saudara kalau alami itu sekarang sendirian, mungkin saudara lagi menantikan kesembuhan untuk orang tuamu.
Mungkin saudara lagi nantikan breakthrough keuangan. Mungkin orang lain bisa mengerti sampai sebuah tempat, tapi mungkin saudara lagi alami di tempat dimana saudara rasanya kayaknya ini saya jalanin ya rame-rame tapi sendirian lah gitu. Saudara, saya mau bilang sama saudara bahwa gak usah marah, panggilan yang unik, perjalanannya unik saudara. Panggilan Abraham itu unik. Makanya dia perjalanannya unik. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran. Lalu dia pikul ke atas bahu Ishak anaknya seperti Yesus saudara itu. Sedang di tangannya dibawa api dan dia bawa pisau. Demikianlah keduanya berjalan sama-sama nih. Mereka jalan sama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapak," sahut Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah dia, "Di sini udah ada api, udah ada kayu. Tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran?" Dia bilang. "Ini mana nih anak dombanya? Ini udah deket banget soalnya sama tempat itu." Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Abraham tuh ternyata sedikit banyak dia juga tahu. Dia tahulah Tuhan yang janji kok Ishak itu buat dia. Nggak mungkin lah Ishak mati gitu kan, atau nggak mungkin kalau nggak dibangkitin lagi. Dia sedikit banyak dia tahu lah, dia tahu Tuhan gitu loh, Tuhan yang akan sediakan dombanya. Tapi sedikit banyak tahu itu nggak buat hati itu tidak bergejolak dan berkecamuk, bener gak? Saya tahu Tuhan akan menyediakan, saya khotbahin Tuhan menyediakan. Sampai di bank saya nggak ada uang, di situ saya tahu lah gitu. Saudara pernah alami gak tuh? Katanya Tuhan, all things works out for good for those who love God. Wah, amin banget. Tahu, khotbahin udah pernah. Tapi istri saya maaf kalau lagi bulanan dia sakitnya sakit sekali karena ada kondisi. Tapi Tuhan pasti sembuhkan. Tapi all things work out. Tapi waktu saat itu kalau saya lihat dia all things works out for good itu tahu. Tapi nggak rubah apa yang di hati saya kadang-kadang gitu. Bahwa kalau boleh jujur ya gitu. Kita tahu lah Tuhan tuh mau berikan yang terbaik, tapi ini Sabtu gitu. Tuhannya di mana gitu loh. Tapi ini Ishak gitu. Di mana Tuhannya gitu. Ini sukacita, ini alasan hidup saya, ini kesenangan saya ini. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusun kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu. Ishak diletakkan di atas mezbah itu, di atas kayu api. Udah benar-benar udah diserahkan. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu dia ambil pisau. Dia sembelihkan anaknya. Abraham ini udah sampai di poin di mana udahlah Tuhan, oke lah. Karena kita udah cukup, orang lain udah bilang itu proses bikin karakter. Gak apa-apa men, tenang nanti Tuhan bantu. Udah oke lah, udah dipaksa ya, dikuat-kuatin oke lah, bener oke. Udah saya rela dah, udah gimana dah. Tuhan mau kayak gimana aja udah saya rela dah, oke dah. Proses hidup begini oke lah, ya udah gitu kan. Memang katanya harus berapa belas tahun, oke lah ya udahlah. Oke saya pada saat itu Abraham udah rela lah, dia udah bilang oke, it's okay dah. Sakit tapi oke. Dia ambil pisaunya, dia mau relakan segala-galanya. Dia mau kasih ya udah gitu. Kita percaya aja dah sama Tuhan, udah percaya aja men. Oke dah percaya dah, ya udah percaya dah. Apapun yang dialami di hati tapi ya udah saya percaya aja. Tapi pada saat itu berserulah malaikat Tuhan dari langit. Katanya Abraham, Abraham. Sahutnya, iya Tuhan. Abraham saudara dihentikan sama Tuhan waktu dia mau bunuh anaknya. Tapi bapak kita waktu bunuh Yesus gak ada yang hentikan. Tapi pada saat itu Abraham mau kasih. Tapi Tuhan hentikan hal yang keji ini. Tuhan hentikan itu. Karena Tuhan baik saudara. Karena Tuhan baik saudara. Dia tahu apa yang penting untuk saudara. Dia tahu apa yang jadi sukacita saudara. Dia tahu apa yang jadi masa depan saudara. Dia tahu apa yang jadi alasan hidup saudara. Dia tahu apa yang jadi panggilan kehidupan saudara. Dia tahu apa yang maksud saudara indah dan penuh harapan.
Tuhan juga tahu siapa Ishak buat Abraham. Maka dia berfirman jangan bunuh anak itu. Hari ini untuk saudara mungkin ada yang Tuhan mau bilang jangan bunuh. Jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang engkau ini takut akan Allah. Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dia udah bilang ya udah deh Tuhan, apa aja oke, I'm okay now gitu kan. It hurts but it's okay. Lalu Abraham menoleh. Lalu Abraham melihat seekor domba jantan di belakangnya. Tanduknya tersangkut di dalam belukar seperti Yesus dengan mahkota durinya. Abraham ambil domba itu. Dia ambil domba itu. Wow, dombanya keluar lagi saudara. Lalu Abraham ambil domba itu saudara. Lalu dia korbankan saudara. Sebagai korban bakaran. Menggantikan anaknya saudara. Boleh kita beri tepuk tangan dulu sebentar untuk Tuhan di situ. Nggak jadi mati saudara. Itu baiknya Tuhan sama Abraham. Nggak jadi mati sukacita dia. Abraham nggak jadi mati masa depanmu. Panggilanmu nggak perlu mati Abraham. Alasan hidupmu nggak perlu mati. Penyediaan keuanganmu nggak perlu habis. Penyakitmu itu nggak akan hilang. Nggak akan hilang. Kesembuhanmu nggak akan hilang. Dia bilang sama Abraham ya, dia bilang sama Abraham nggak akan mati itu. Dia bilang Abraham, jangan bunuh anak itu. Dia nggak jadi mati. Harusnya Ishak itu mati. Masa depan dia itu harusnya mati. Semua yang dia bangun itu harusnya mati. Alasan hidup dia itu harusnya mati. Ketawa dia itu harusnya mati. Tapi nggak mungkin mati. Karena Tuhan kasih domba. Biar dombanya yang mati. Agar Ishak hidup lagi. Domba itu Yesus saudara. Agar masa depan saudara nggak mungkin mati. Nggak mungkin. Karena dombanya udah mati. Sukacita saudara nggak akan sampai hilang habis. Nggak mungkin, kenapa? Karena dombanya udah mati. Panggilan masa depan hidup yang cerah untuk Abraham dan untuk saudara nggak akan mati. Karena dombanya udah mati. Tuhan tahu yang paling berharga dalam hidupmu. Nggak akan dia buat itu mati. Karena waktu Abraham pergi sini dia kira dia yang akan kasih besar buat Tuhan. Tapi Tuhan bilang, saya yang mau kasih besar buat kamu. Saya yang mau kasih domba ganti masa depanmu. Kita kira aduh Tuhan saya mau serahkan masa depan saya. Tuhan bilang enggak. Saya mau serahkan domba untuk tebus masa depanmu. Tuhan saya mau kasih sukacita saya nggak apa-apa. Tuhan mau panggil saya jadi apa aja terserah Tuhan. Saya udah siap. Tuhan bilang enggak. Bukan, saya justru mau kasih domba agar sukacitamu bisa hidup kembali. Tuhan alasan hidup saya mau kasih sama Tuhan udah gak apa-apa. Tuhan I have no other reason to it's okay. Tuhan mau ambil apapun. Tuhan bilang enggak. Saya mau kasih domba agar alasan hidupmu itu bisa hidup kembali. Apa yang saya paling sayang, kita dulu sering doa. Apa yang saya paling sayang di hati saya Tuhan boleh ambil. Tuhan bilang enggak. Saya mau kasih domba saya agar kesayangan di hatimu itu bisa bangkit, hidup kembali. Boleh kita beri tepuk tangan Bapak. Gak mungkin mati karena domba yang dikasih. Lalu Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Di atas gunung. Di atas Abraham melayangkan matanya ke tempat itu, gunung itu. Tempat yang harusnya dia mau hindari. Tempat yang harusnya pengharapan dia pupus. Tempat yang harusnya panggilan dia hancur berantakan. Tempat yang harusnya ketawa dan sukacita dia habis. Tempat yang dia udah bilang sama Tuhan, ini yang saya gak mau tempat ini. Tapi malahan di tempat
tempat itu Tuhan bawa dia. Sakit rasanya, tapi ternyata di tempat itu bukan Tuhan mau ambil, tapi Tuhan mau kasih, saudara. Seringkali kita proses hidup begitu berat sampai di dalam kita udah ragu sama Tuhan. Tapi percayalah, sebelum dia sampai bunuh anaknya, Tuhan bilang stop. Karena bukan kamu yang kasih sama aku. Di dalam proses ini, waktu kamu sampai ke gunung ini, yang aku mau tunjukkan, Abraham, aku ini yang mau sediakan buat kamu. Aku ini baik buat kamu. Aku ini Bapa yang sayang sama kamu. Aku ini yang akan sediakan buat hidupmu. Aku ini yang akan baik. Aku ini yang akan kuat. Aku ini akan tolong. Ternyata Abraham sampai ke tempat ini, dia kira dia akan alami kesakitan. Tapi setelah dia alami pergejolakan di hatinya, dia malah alami kebaikan Tuhan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kalau Tuhan bawa saudara ke tempat di mana saudara alami sakit dalam hati saudara. Saudara tahu tapi saudara juga bingung. Saudara ngerti tapi rasanya realita berbeda. Sukacita ada tapi rasanya udah mau mati. Pengharapan, percaya sama janji Tuhan, tapi gimana penggenapannya kalau Ishak itu mati. Kalau saudara lagi ada di tempat itu, saya mau bilang ikuti terus jalan itu. Jalani terus karena bukan Tuhan tinggalkan. Bukan Tuhan lupakan. Tuhan lagi siapkan domba untuk ganti panggilanmu. Untuk ganti masa depanmu. Dia akan, saudara, justru Abraham alami Tuhan dan kasihnya dan kebaikannya lebih dari yang dia pernah alami. 110 tahun saudara Abraham udah hidup. Tapi Tuhan masih tunjukin, Tuhan tuh baik banget. Kita udah mau Kristen berapa lama sih? Apa sih yang saya belum belajar? Tapi Tuhan masih bisa tunjukin dirinya lebih baik lagi. Lebih sayang lagi. Lebih kuat lagi. Lebih dekat lagi. Tapi kadang-kadang kita harus ada di tempat itu. Kalau boleh jujur nih, boleh jujur. Tuhan, kau menjawab doa, amin. Saya udah sering dengar khotbahnya, mungkin pernah khotbahkan. Baik, waktu saya berdoa buat istri saya 2 jam. Gak ada orang lain yang temenin, karena saya di Singapura. Lain kali mungkin di Jakarta aja, jadi banyak yang temenin. Tapi saya rasa memang Tuhan mau saya sendirian. 2 jam itu saya berdoa sendirian. Setelah dokter bilang ini bahaya, saya berdoa. Makanya pada saat itu liburan Chinese New Year, orang semua pulang. Saya sendirian, benar-benar sendirian di lobi. Saya doa. Waktu dokter keluar dan bilang, istrimu baik-baik saja. Di situ saya bilang, Tuhan, Engkau menjawab doa. Tapi waktu saya bilang itu, beda banget rasanya. Itu pengenalan yang saya dapat waktu Tuhan pimpin saya di tempat itu, saudara. Jadi jangan takut. Jadi saudara, jangan kira Tuhan jahat. Jangan kira Tuhan mau bawa Ishak dibunuh habis, saudara. Enggak, saudara. Waktu kita jalani kehidupan, kadang-kadang sakit, kadang-kadang berat, kadang-kadang kita menangis, kadang-kadang kita sendirian. Ketahuilah Tuhan itu baik. Tuhan mau kasih tahu kalau Tuhan gak akan sia-siakan masa depanmu. Dia akan berikan yang terbaik. Yang terbaik buat kamu, saudara. Masa depanmu, relationshipmu yang kamu takut, keluargamu kamu takut, kesehatanmu kamu takut, kesehatan istrimu kamu takut, kesehatan orang tuamu kamu takut. Kamu datang sama Tuhan, kamu udah teriak, tapi di mana Tuhan? Tapi Tuhan bilang sebelum tertusuk, sebelum kadang-kadang sampai ke ujung, saudara. Tapi pada saat itu Tuhan tidak akan lupa, saudara. Pada saat itu Tuhan akan tunjukin bahwa Dia lebih baik daripada saudara kepada Tuhan. Saudara mau kasih besar, Tuhan akan kasih lebih besar. Pada saat itu, saudara, Tuhan berikan, saudara. Boleh kita beri kemuliaan dulu kepada Tuhan. Thank you Jesus. Saudara lihat ya, Tuhan itu nama Jehovah Jireh itu Tuhan yang kasih, benar? Tuhan yang sebut, benar? Bukan. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Nama itu yang kasih nama itu Abraham. Nama Tuhan Jehovah Jireh itu dari Abraham loh, bukan dari Tuhan.
Maksudnya gimana? Nama Tuhan bukannya kudus ya. Nama Tuhan bukannya gak boleh sembarangan ya. Nama Tuhan tuh bukannya gak boleh sembarangan orang bilang. Tuhan bilang enggak, Tuhan seneng ini. Tuhan tulis dan Tuhan catat ini. Dia bilang gini, ini namaku, saya setuju. Itu adalah pengenalan Abraham akan Tuhan yang dia dapatkan bukan di tempat lain. Tapi di sini dia dapat nama Tuhan. Allah penyedia. Dan Tuhan setuju, Tuhan bilang catat itu. Artinya apa? Artinya saudara, ada Tuhan bawa saudara di dalam proses dan kehidupan saudara. Dia mau nyatakan siapa dia sama saudara. Dia mau kasih pengenalan yang pribadi sama saudara. Dia mau pegang tangan saudara. Dan dia mau ada nama-nama Tuhan muncul dari hati saudara. Itu adalah hubungan intim sama Tuhan. Itu yang Tuhan maksud hubungan intim dengan dia. Tadi saya bilang kan ada tempat-tempat di mana sendirian. Saya harus jalan sendirian. Abraham harus jalan sendiri. Kenapa? Karena pengenalan itu pribadi, Cong. Ada hal-hal yang kita kenalnya tuh harus berduaan. Ada hal-hal antara saya dan istri saya yang tidak diketahui orang lain. Karena ada hal-hal yang kami harus bicarakan waktu kami sendirian. Dan ada hal-hal yang Tuhan bawa kehidupan saudara unik jalannya. Karena ada hal-hal yang Tuhan mau kasih tahu saudara sendirian. Pengenalan itu pribadi. Dekat sama Tuhan. Dan Tuhan senang. Waktu Abraham bilang Jehovah Jireh, Tuhan bilang dia kenal saya lebih dalam lagi. Kita sering dengar ya, kita diproses biar karakter kita baik. Ada bener ya, ada bener lah. Ujung-ujungnya pasti karakternya baik saudara. Tapi kok saya saat ini lebih mengerti, kayaknya kita jalani kehidupan dan proses kehidupan itu bukan untuk rubah karakter saya. Tapi untuk kenal karakter Tuhan. Karena waktu Abraham nyampe sini dia udah selesai, Abraham bukan kasih namanya Abraham setia. Abraham relakan segalanya. Enggak, dia kasih namanya Jehovah Jireh, saudara. Artinya apa? Proses hidup itu bukan buat dia kenal kekuatan karakter dia, tapi buat dia kenal siapa Bapa. Dia kenal Tuhan lebih intim. That process is beyond changing my character. It is knowing His. I want to know Him and the power of His resurrection. To suffer with Him, to die with Him, so that I may live with Him. Paulus bilang kayak gitu. Ternyata saudara semua proses ini, dia jadi kenal. Pada saat itu tuh Abraham hatinya melekat sama Tuhan. Itu penyembahan yang Tuhan cari itu saudara. Bukan Ishak. Tuhan mau butuh apa sih sama Ishak? Ishak dibunuh Tuhan jadi apa sih? Enggak, tapi yang Tuhan cari bukan itunya. Tapi nama ini yang keluar dari hati Abraham. Yang Tuhan cari pengenalan Abraham akan dia. Karena pada saat itu hatinya melekat. Inilah hubungan. Inilah penyembahan. Inilah keintiman. Jehovah Nisi artinya apa sih? Jehovah, Tuhan is my banner. Yang kasih nama Tuhan kah? Bukan. Musa yang kasih nama. Musa tuh gak pernah perang saudara. Dia tuh dari dulu waktu dia dipanggil sama Tuhan, kerjaannya cuma satu. Angkat tongkat, turunin tongkat. Bener gak? Angkat tongkat, seret. Langit jadi gelap, turunin tongkat, seret. Laut merah terbelah, angkat tongkat. Dia cuma angkat tongkat dan turunkan tongkat. Tapi waktu sama orang Amalek dia harus perang. Doa deh. Waktu menang dia bilang, Jehovah Nisi, the Lord is my banner. Kenal Tuhan deh abis perang. Kenapa? Artinya apa? Banner itu artinya gini. Dulu kalau bangsa orang tuh kalau perang bawa banner ya. Kalau bangsa Roma, bannernya udah nyampe ke negara kamu selesai. Takut mereka gemetar, gambarnya eagle. Artinya apa? Sebentar lagi datang kita semua. Wah, Vini, Vidi, Vici. Ya gitu ya.
Bener gak? Atau apalah pokoknya Vivi gitu dah, ya kan? I saw, I come, I conquer. Jadi kalau udah banner itu datang, Abraham gak punya apa-apa, gak punya pengalaman perang. Musa gak punya pengalaman perang, Abraham juga saudara. Musa gak punya pengalaman perang, makanya dia bilang waktu dia menang, Jehovah Nisi. Kamu datang bawa bannermu, saya datang bawa nama Tuhan. Terus menang. Jehovah Nisi. Kita boleh beri kemuliaan sama Tuhan. Wow. Terus saudara, Jehovah Rohi. Itu Tuhan kasih namanya. Tuhan datang terus Tuhan bilang namaku Jehovah Rohi. Enggak saudara. Itu nama apa artinya? The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku yang kasih nama siapa? Daud di Mazmur 23. Dia bilang sekali dia jalan hidup dia begitu kacau balau, tapi dia ingat dia gembala. Waktu dia lihat Tuhan kok mirip ya sama gembala. Waktu di tanah kelam, tanah gelap kok gak ditinggalkan, tapi malah dilindungi pakai tongkat dan gadanya. Terus dia kenal Tuhan dan di situ dia bilang, kamu ini Jehovah Rohi, the Lord is my shepherd. Dan Tuhan setuju, Tuhan bilang catat. Agree saya. Jadi Tuhan tuh mau bawa kehidupan saudara tuh unik. Saudara rasa sakitnya kadang-kadang saudara walaupun percaya. Tapi kadang-kadang tuh saudara berasa sendirian. Saudara berasa orang lain gak ngerti. Saudara berasa kadang-kadang Tuhan mau ambil semuanya. Rasanya walaupun kita gak dengar Tuhan mau ambil. Tapi kayaknya Tuhan mau ambil hubungan ini. Tuhan mau ambil masa depan saya. Tuhan mau ambil cita-cita saya. Panggilan saya. Tapi pada saat itu ketahuilah bukan itu yang Tuhan mau ambil. Tuhan cuma lagi bawa saudara, dia mau tunjukin bahwa dia tuh Bapa yang baik. Dia mau tunjukin dirinya sama saudara. Untuk Abraham, dia bilang, Abraham, ini yang saya mau kasih tahu. Saya yang menyediakan. Bukan kamu yang menyediakan saya yang menyediakan untuk kamu. Jadi jangan takut kalau Tuhan bawa kita. Biarlah Tuhan bawa kita kemana. Karena kebaikannya gak mungkin lebih kecil dari ketaatan kita, itu udah gak mungkin saudara. Pasti dia selalu lebih baik gitu. Abraham gitu taat sampai situ, tapi Tuhan pasti kasihnya tuh pasti lebih besar. Yang dia kasih pasti lebih baik. Karena dia gak pernah bisa berhutang. Nah saya mau tanya sama saudara. Saudara pasti pernah nyanyi dong lagu Jehovah Jireh. Ya kan, apa namanya? My God shall supply all my needs. Pasti saudara udah pernah nyanyi lah. Nama Jehovah Jireh ini bikin nama Tuhan sangat harum di banyak kehidupan orang ya. Mungkin bahkan di dalam kehidupan kita semua pernah nyanyi karena kita kagum akan penyediaan Tuhan. Jehovah Jireh itu lahirnya dari siapa? Dari proses hidup Abraham. Dia yang alami prosesnya, kita yang nikmati. Seringkali Tuhan bawa kita jalani proses hidup, terus kita kenal Tuhan, tapi orang lain nikmatin sama-sama. Kenapa? Karena Tuhan tuh punya maksud dalam hidup saudara. Saya berdoa proses hidup saya sama istri, bahwa kita mengenal Tuhan lebih dalam, orang lain juga bisa nikmatin. Saya juga kalau lagi berat hidupnya saya nyanyi, My God shall supply all my need, according to His riches in glory. Wah saya nyanyi gitu. Tapi itu yang paling berat siapa? Itu Abraham yang paling berat. Tapi di situ dia kenal Tuhan, dia sebut nama Tuhan, jadi berkat buat kita semua. Jadi proses hidup kita tuh sebetulnya saudara, karena Tuhan ada tujuan khusus sama kita. Makanya Tuhan gak jahat. Bukan karena dia mau bikin apa-apa yang lain, tapi karena Tuhan tuh baik. Saudara saya mau tanya, kemarin saya pakai baju yang waktu Jumat Agung saya kasih darah-darah ya. Saya kasih darah-darah, itu saya mau buang karena saya pulang ke rumah saya bilang sama istri saya, cuci ya bajunya. Kenapa? Karena besok mau dibuang. Mungkin gak? Gak mungkin kan? Karena kita gak akan cuci benda yang kita mau buang. Yesus mau hadir. Dan waktu Tuhan mati untuk Ishak, karena ada maksud untuk dia. Masih ada tujuan, bukan untuk dibuang. Waktu Tuhan mati untuk saudara, cuci dosa saudara, karena Tuhan masih ada tujuan. Bukan dibuang, gak mungkin dibuang. Tuhan kayaknya masa depan apa segala, no. Tuhan cuci, karena Tuhan ada masa depan yang indah dan justru penuh dengan harapan.
Mimpi Tuhan itu hidup untuk saudara. Wanita yang kasih nama yang hancurkan parfum, saudara. Ada wanita hancurkan parfum, ingat gak saudara? Kita kadang-kadang konsen sama parfumnya, setuju gak? Banyak kan kita konsen sama parfumnya, katanya parfumnya mahal, penyembahan itu mahal. Betul sih, penyembahan memang mahal saudara. Nah ini parfum saudara, saya ikutin Pastor Brandon Brown saudara. Karena dia pecahin, saya juga mau pecahin. Cuman dia dulu percayain Chanel saudara. Saya enggak, saya punya ini lebih murah lah ya gitu ya. Karena saya mungkin nggak boleh sama istri gitu. Nah saudara, parfum itu mahal. Tapi saudara kadang-kadang kita kehilangan maksud daripada cerita itu. Kadang-kadang kita malah kira, aduh wanita itu hebat ya. Wanita itu bisa bayar mahal ya, bayar harga ya. Jalani proses ya. Enggak, saudara-saudara lihat ini apa yang wanita itu lakukan. Dia pecahkan parfumnya. Lalu parfumnya pun dia curahkan kepada kepala dan kepada kaki Yesus. Dikasih semua saudara, kasih semua sampai habis. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Waktu itu udah pecah ke kaki Yesus. Nih saudara, seluruh parfum yang wangi siapa? Yang wangi Yesus. Dalam zaman orang Yahudi itu mengurapi tamu agar tamunya segar. Mukanya kelihatan habis jalan jauh enggak lesu gitu. Wanita ini urapi Yesus agar Yesus yang wangi. Kenapa? Agar Yesus yang dilihat mahal. Yesus yang dilihat indah saudara. Yesus yang dilihat berharga saudara. Saat ini saya mau bilang sama saudara, Abraham dibawa dengan proses ini. Yang hebat bukan Abraham. Ini semua untuk tunjukin bahwa yang baik itu Tuhan. Bahwa yang hebat itu Tuhan. Bahwa yang mengasihi itu Tuhan. Bahwa yang merelakan segala-galanya itu Tuhan. Penyembahan dari perkenalan intim sama Tuhan itu hasilnya bukan memuliakan siapa kita, tapi untuk memuliakan siapa Tuhan. Oleh karena itu saya mau tanya sama saudara, mau gak saudara? Untuk kita tahu bahwa Tuhan tuh gak jahat sama kita. Bahwa Tuhan tuh baik, bahwa Tuhan tuh gak bawa segala keadaan kehidupan kita agar kita nih hidupnya susah dan sengsara. Bukan, tapi agar melalui kehidupan kita, mau gak? Kalau saudara bawa nama Tuhan itu harum, indah saudara. Karena Tuhan punya maksud buat kehidupan saya dan saudara. Pasti melalui kehidupan saudara orang akan bilang wow. Bukan wow saya, bukan wow kamu, wow Tuhan. Saya berdoa, saya sama istri saya, setelah kita lalui semua proses ini, doa dan harapan saya, jangan sampai orang bilang Ahsan setia, Ahsan hebat, Ahsan luar biasa, doanya Kristi kenceng sih. Saya harap orang bilang, Tuhan kamu, wah Tuhan kamu, wangi banget Yesus, wangi banget ini orang. Perkenalan Abraham kepada Tuhan bikin nama Tuhan jadi harum. Saudara, saya mau kasih tahu yang terakhir gini. Nama Jehovah Jireh itu bukan nama Tuhan sebetulnya. Nah ini lebih sesat lagi nih. Kenapa begini nih? Jehovah Jireh itu nama tempat. Abraham menamai tempat itu Tuhan menjadi, bukan nama Tuhan, itu nama tempat. Tempat apa? Tempat Tuhan kasih domba ganti tebus masa depan Abraham. Panggilan Abraham, sukacita Abraham, tertawa Abraham. Dia tebus dengan domba. Ishak hidup karena domba mati. Jehovah Jireh itu adalah saudara, Tuhan kasih domba buat kita saudara. Tuhan beli semuanya buat kita. Itu
Itu Jehovah Jireh. Jadi setiap kali saya bingung, setiap kali saya takut, setiap kali saya ragu akan kebaikan Tuhan, ini artinya ayat itu. Kalau saudara pernah baca ayat di Roma, kalau Allah telah mengorbankan anak yang tunggal, bagaimana mungkin dia tidak memberikan segala sesuatu. Artinya apa? Artinya saudara, provision itu lahirnya bukan dari mana-mana, tapi dari tempat di mana Yesus mati untuk kita, saudara. Kalau saya lagi ragu, Tuhan pernikahan saya, Tuhan anak saya, Tuhan, kalau saya lagi ragu, jadi saya bukan hanya pergi ke Tuhan, tentunya saya pergi ke Tuhan, tapi saya pergi ke Jehovah Jireh. Artinya apa? Saya pergi ke tempat itu. Saya pergi ke tempat ini. Ini Jehovah Jireh. Tempat di mana Tuhan mati dan diberikan sama saya. Waktu saya lihat ini, saya tahu Allah pasti sediakan hubungan yang terbaik untuk saya. Waktu saya lihat ini, saya tahulah mungkin saya singlenya lebih lama dari orang lain. Tapi Tuhan pasti kasih saya yang paling manis dan paling indah. Waktu saya lihat ini, saya tahu walaupun keuangan saya saat ini begini, tapi Tuhan datang pasti tepat pada waktunya. Waktu saya lihat ini, waktu hari ini hati saya sedih, sakit penyakit yang saya doakan belum hilang. Tapi waktu saya lihat ini saya tahu Tuhan gak pernah telat dan Tuhan pasti akan kasih. Waktu saya mau korbankan segalanya untuk Tuhan, waktu saya lihat ini saya tahu Tuhan yang akan korbankan segalanya buat saya. Sandy boleh maju? Saudara, Jehovah, nama perjanjian Tuhan, Jehovah Nisi, the Lord is my banner, itu nama perjanjian. Artinya siapa Tuhan buat kita, oke? Jehovah Nisi, Jehovah Rohi, Jehovah Shalom. Jehovah Shalom itu siapa? Allah kedamaian kita, oke? Nah itu yang kasih nama Gideon. Semuanya itu ada nama-nama Tuhan itu yang pertama muncul apa? Jehovah Jireh. Karena semua pimpinan Tuhan sebagai gembala itu lahir karena domba mati duluan. Masa depanmu bagus dan penuh dengan damai, kenapa? Karena Tuhan sudah provide domba. Saudara, keyakinan saya bahwa Tuhan itu pasti bantu saya sama seperti Abraham. Karena dia lihat ada domba yang disembelih ganti anaknya. Di sini saya bisa istirahat. Di sini saya bisa tenang, saudara. Di sini waktu saya lihat apa yang saya doakan di malam hari untuk istri saya belum terjadi. Saya tahu kalau Tuhan udah kasih yang lebih mahal buat saya. Masa dia tinggalkan saya sekarang? Di sini waktu saya ngerti banyak ayat Alkitab, tapi waktu hati saya nggak bisa setuju dengan apa yang saya ngerti di kepala. Saya balik ke sini. Waktu saya nggak lihat Tuhan jadi gembala seolah-olah, saya baliknya ke sini. Karena ini yang pertama saya lihat bahwa Tuhan itu sayang banget sama saya. Dia berikan anaknya yang tunggal. Di sini saya bisa istirahat. Di sini saya bisa tenang. Dan waktu saya dibawa ke sini, saya tahu Tuhan cuma mau saya kenal dia lebih dekat lagi. Dan pengenalan saya akan jadi berkat buat banyak orang. Orang-orang lain akan lihat, wow. Kemarin saya dapat message satu dari anak dekos, saya seneng banget. Saya seneng banget kalau orang bilang bukan saya yang hebat. Dia bilang gini, wow, Tuhannya baik banget ya. Saya kadang-kadang gak percaya loh sampai bisa kayak gini baiknya. Itu saya baru berasa, itu baru yang saya inginkan. Karena saya rasa yang saya mau tuh kehidupan kita, saya rasa ya paling baik. Parfum kita apapun lah yang dipecahin itu semuanya murah kok. Kalau Yesusnya bisa wangi, saudara. Saya mau undang saudara bertemu muka dengan Tuhan. Kadang-kadang, to be honest, kadang-kadang rasanya mahal buat kita. Padahal gak mahal, saudara. Tapi rasanya mahal lah ya. Kita kan manusia gitu, kita waktu jalan sini rasanya ini kayak udah segala-galanya banget buat kita. Kita kira Tuhan kayak mau ambil semuanya, tapi Tuhan bilang enggak. Dia mau kasih semuanya. Dan waktu di sini saya baru tahu. Saya ragu, saya datang, saya istirahat. Jehovah Jireh. Bukan saya sediakan buat Tuhan.
Tuhan sediakan buat saya. Apa sih yang kamu butuh? Saya akan sediakan. Apa yang kamu hilang? Saya sediakan. Apa yang kamu inginkan? Masa depan apa yang kamu doakan? Saya yang hidupkan. Istirahat di sini. Kita nyanyikan lagu ini. Kita boleh gelapkan sedikit lampunya. Sandy akan nyanyikan lagu ini. Saudara boleh tutup mata saudara. Saudara boleh nikmati Tuhan sesaat. Dimanapun keadaan hidupanmu, Tuhan lagi bawa saudara kenal Dia. Lebih dekat lagi sama Tuhan. Hajarku lebih dalam untuk mengenalmu, Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu, Bapakku rindu. Aku mau senangkan Kau Tuhan, menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait. Kebaikan Tuhan tuh gini loh sama Abraham. Abraham kira dia dipanggil udah selesai dong, 25 tahun percaya sama Tuhan segala, udah dahsyat lah. Dia kayaknya panggilan dia udah jadi berkat buat banyak orang lah. Tuhan bilang, Abraham, selangkah lagi ya, panggilanmu masih lebih besar. Panggilanmu ada satu lagi, keluarin nama Jehovah Jireh dari dalam. Itu akan juga berkati sama banyaknya orang. Seluruh muka bumi akan kenal aku. Tuhan tuh baik, Tuhan tenggelamkan Abraham. Abis dia udah selesai, dia kira udah nih, kayaknya udah selesai lah. Ini udah gak ada yang lebih, panggilan yang lebih hebat, kayak udah selesai 25 tahun. Tuhan bilang, hey, kamu ada proses ini, kenapa? Ada lagi kebaikan Tuhan yang Tuhan masih mau tunjukin agar nama Tuhan harum. Tenggelam kita dalam kebaikan Tuhan, tenggelam. Oleh karena itu kita gak usah takut kalau Tuhan bawa kita kemanapun. Tapi tahulah
Tuhan gak mungkin telat bilang, Abraham, jangan berikan anakmu. Cukup saya kenalkan diriku sama kamu. Karena lebih besar kasih Tuhan untuk kita daripada kita untuk dia. Tapi hari ini saya udah bilang bahwa kita gak hanya ingin menangis. Kekuatan Tuhan mampu bangkitkan Ishak kembali. Kekuatan Tuhan mampu bangkitkan Yesus kembali. Dan kekuatan Tuhan lebih besar dari sakit penyakitmu, lebih besar daripada proses hidupmu, lebih besar daripada kegalauanmu, lebih besar daripada relationshipmu, lebih besar daripada masalah keluargamu. Tuhan bilang bangkit, hidup kembali semuanya. Masa depan yang indah penuh harapan. Tuhan lebih besar, dia bilang bangkit di dalam nama Yesus. Tuhan itu besar dalam kamu saudara. Wow, Tuhan itu baik. Haleluya. Saya boleh undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau perjamuan kudus, lalu kita akan selesaikan kebaktian kita. Wow, Yesus, kami mengasihi, kami menikmati. Pros kineo. Kita menyembah itu sesungguhnya sebesar mahalnya orang yang kita sembah. Kita akan berikan hanya sejauh itu. Itu yang paling jauh kita berikan. Wanita itu berikan parfum yang kita rasa mahal. Karena apa? Dia nggak bilang, aduh ini mahal banget. Enggak, dia nggak kayak gitu. Karena waktu dia lihat Yesus ampuni dosa dia, itu mahal banget. Makanya dia kasih. Pengenalan kita sama Tuhan itu yang buat hati kita melekat sama dia. Kita kasih Tuhan itu cuman buah. Respon kita cuman buah. Tapi pengenalan kita sama dia, siapa dia buat kita, itu yang akan membuat dan memberi kekuatan untuk kita bisa sembah Tuhan. Maka hari ini sembari kita angkat roti ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari gereja Tuhan di dalam Paskah. Yesus mati, liang kubur terdiam 1 hari lamanya. Tapi hari yang ketiga dia bangkit. Mungkin keadaanmu hari ini terdiam. Tapi sembahantri kau makan tubuh ini, ketahuilah, bukan hanya kau terima kematian Yesus, tapi kuasa kebangkitannya ada dalammu. Masa depan, kesembuhan, keutuhan, kebaikan, kemurahan Tuhan ada dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, terima tubuh ini, tubuh Kristus. Ini adalah darah perjanjian. Darah yang dicurahkan ganti Ishak. Darah yang dicurahkan ganti sukacita. Tebus masa depan. Tebus kehidupan. Ini perjanjian Tuhan buat saya dan buat saudara. Dia tebus masa depanmu. Dia tebus hubungan yang baikmu. Dia tebus kehidupanmu. Waktu engkau minum darah ini, pengampunan dosa engkau terima, tapi juga penebusan akan semua yang berharga dalam hidupmu ada di tangan Tuhan. Terima darah ini, darah perjanjian. That was an awesome message, wasn't it? Bisakah saudara merasakan isi hati Tuhan, the heartbeat of our Abba, bahwa dia benar-benar Allah yang ingin menyediakan bagi setiap dari kita. Bahkan ketika kita belum menyadari kita memerlukannya, dia telah menyiapkan terlebih dahulu, dia telah berjalan terlebih dahulu untuk memberikannya bagi kita. Karena kita adalah anak-anak kesayangannya. Maka itu di hari Minggu yang pertama ini, izinkan saya untuk berdoa, memberkati kehidupan saudara, dan saya pribadi juga. Mari kita panjatkan doa kita, mari kita angkat kedua tangan kita, mari kita pejamkan mata, mari kita tundukkan kepala untuk memohon berkat dari Tuhan.
Bapa kami, Bapa yang begitu baik, Bapa yang begitu mengasihi setiap dari kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau benar-benar Allah yang menyediakan. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, ketika kami mendengarkan isi hati-Mu bahwa Engkau Allah yang menyiapkan segalanya Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa itulah Tuhan, the tone for God for this year Tuhan. Bahwa tahun ini Tuhan, Engkau akan menyediakan segala sesuatu Tuhan yang kami butuhkan Tuhan. Bahkan sebelum kami meminta Tuhan. Hari ini Bapa, biar setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang memohon berkat-Mu Tuhan, aku berdoa Bapa agar Kau limpahkan berkat-Mu Tuhan ke dalam kehidupan kami semua Tuhan. Setiap tangan yang terangkat ini Tuhan akan Kau puaskan Tuhan, akan Kau penuhkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Aku bersyukur Tuhan bahwa apapun yang kami kerjakan Tuhan akan Kau jadikan berhasil. Kesehatan kami akan Kau jaga Tuhan, umur panjang yang akan Kau berikan Tuhan. Penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu Tuhan akan senantiasa berada di dalam kehidupan kami Tuhan. Sekali lagi Bapa, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap yang percaya boleh katakan, Amen, 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 and Amen. So I'll see you again next week. Shalom. Pengharapanku hanya dalam Kristus, kekuatanku dalam hadirat-Mu. Yesus, ku berserah, Kaulah setiap nafasku hidup. Ku tahu, ku percaya padamu, Yesus. You are my constant, Jesus my constant. You never change, you never fail. My hope is in Christ alone, Jesus.